Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Maghrib Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Setiap pertemuan pengajian majelis taklim yang seperti ini selalu pembicara atau narasumber penceramah itu mengajak kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Maka dalam kesempatan ini sebenarnya saya di sini ada ahlinya, Pak Burhan. Pak Burhan itu doktor bidang PAI, pendidikan agama Islam, itu ahlinya tentang agama. Kalau saya ini jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Jadi kiai, yang jadi kiai itu Pak Burhan mestinya. Tapi karena niatnya itu wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, maka mari dalam kesempatan ini saya mengajak diri saya sendiri dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian untuk selalu bermuhasabah, introspeksi, mengevaluasi diri kita sendiri-sendiri, dengan harapan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang apa yang sudah baik kita pertahankan, apa yang kurang kita tingkatkan. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, saya mulai dengan pertanyaan. Pertanyaan ini gampang, pasti jawabannya betul. Panjenengan sedaya ini kepingin dicintai Gusti Allah? Mesti jawabannya sing boten itu kata PN. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita ini dicintai oleh Gusti Allah? Rasulullah sudah memberi cara, memberitahu kita caranya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dhaif. Sebenarnya ada penjelasan seterusnya, wa fi kullin khair. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Wa idza asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Walakin qul qadarallah ma syaa fa'ala fa inna lahu taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim. Ada beberapa poin yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang pertama, orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maka kalau kita menginginkan untuk dicintai Gusti Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Gusti Allah, maka kita harus menjadi mukmin yang kuat. Pertanyaannya nanti kita bermuhasabah, apakah kita masing-masing ini sudah menjadi mukmin yang kuat atau belum? Kuat itu bisa bermakna imannya kuat, bisa bermakna ilmunya kuat, bisa bermakna hartanya, ekonominya kuat.
Bisa juga bermakna kekuasaannya kuat, lebih kuasa daripada yang lain. Bisa juga integritas, komitmen, akhlaknya meyakinkan, kuat. Dan yang paling akhir fisiknya. Kita ini perlu menjadi, yang paling gampang itu fisik yang kuat. Orang mukmin yang fisiknya kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Contohnya yang sekarang terjadi. Kita ada di sini ini karena kita ini kuat. Andaikan kita ini lemah, kena AC didik masuk angin, didik masuk angin, mangan didik diare, nah itu perjuangannya agak dipertanyakan, kurang begitu meyakinkan. Tetapi kalau kita ini kuat fisik, tentu akan lebih baik dan insya Allah mudah-mudahan dicintai oleh Allah. Tetapi yang paling penting adalah imannya kuat. Bagaimana orang yang imannya kuat itu? Panjenengan nanti dengar ceritanya Nabi Yusuf. Ya, salah satu contoh Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf begitu ketika masuk di ruangan itu, kemudian istri rajanya, istri yang mengangkat Nabi Yusuf itu kemudian nutupi pintu, wa qalaqatil abwab wa qalat haytalak, sinilah Yusuf. Jawabannya Nabi Yusuf, ma'adzallah, inni ma'adzallah, a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah. Saya ini diajak oleh wanita yang begini cantik, yang begitu berkuasa. Tapi pada saat itu Nabi Yusuf tidak bergeming. Nabi Yusuf tidak terpengaruh. Contoh yang lain, dalam hadis yang sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 kelompok yang akan mendapatkan lindungan Gusti Allah pada saat tidak ada perlindungan pada saat itu. Yang salah satunya adalah warajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Jadi orang yang imannya kuat itu ketika dalam kondisi keadaan yang sangat sulit untuk ditolak, diajak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang bermaksiat oleh seorang wanita yang punya pangkat, punya kecantikan, tetapi dia menolak dengan menjawab inni akhafullah. Kalau seandainya kita begitu, mudah-mudahan kita juga melakukan hal seperti itu. Jamaah Masjid Al-Mahdi saya yakin tidak gampang goyah imannya, walaupun ada ujian yang sangat berat, yang sangat memungkinkan untuk kita terpengaruh. Nah, pertanyaannya, panjenengan kita ini sudah imannya kuat, kokoh, tidak gampang terpengaruh, atau masih ogah lagi? Kadang-kadang sudah tahu ini calonnya itu baik dan benar, mantap, yakin, tapi begitu kena amplop 100 ngerotok goyah, itu berarti imannya harus direvisi, diperbaiki. Nah ini sebentar lagi ada pilgub, imannya harus diperkuat Pak, kokoh, teguh. Siapa yang baik dan benar dibela. Kalaupun toh ada gangguan-gangguan, tidak apa-apa diterima, tapi tidak boleh keputusan panjenengan itu dipengaruhi oleh uang. Tidak boleh. Jangan sampai duit yang kayak saya enggak jalan. Tapi tetap keyakinannya ini yang baik yang benar. Pilih yang baik yang benar. Baik dan benar. Jadi jangan pengaruh duit itu. Uang 300.000 itu tidak menjadikan kita kaya, apalagi hanya 200.000 aja, apalagi hanya 100.000, ada yang selawe.
jangan sampai uang itu menggoyahkan hati kita. Kalau sudah yakin ini yang benar, kokoh, mantap, teguh, iman yang kuat. Itu diantara yang seharusnya kita evaluasi, kita muhasabah, sehingga betul-betul apa yang kita lakukan ini mantap keimanannya. Selain itu orang yang imannya kuat itu yang ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kalau ya'muru bil ma'ruf itu agak lebih ringan daripada wanha 'anil munkar ya, yang 'anil munkar. Mengajak kebaikan, monggo sholat, monggo sedekah, monggo infak, monggo puasa, monggo kurban, itu lebih mudah daripada ono wong mabuk-mabukan kemudian sampai mangharui. Ono wong pinjol judol ya, judi online, kita mau kate ngarui itu rada susah. Nah, orang yang imannya kuat itu yang mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada lingkungan kita sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak baik, kemudian kita diam saja, itu adhaful iman. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada kekuasaan, gerakan, atasi. Fa illam yastati fa bilisanihi, dinasehati. Nek nasehati gak iso ya didengani, muga-muga wong iku sadar. Tetapi wadzalika adhaful iman. Tetapi wa fi kullin khair, baik itu yang imannya kuat maupun yang imannya tidak kuat, itu masing-masing ada kebaikannya. Jangan sampai kita yang merasa tidak kuat, imannya masih belum kokoh, belum mampu amar ma'ruf nahi munkar, itu merasa tercela. Tidak, hanya harus ditingkatkan. Karena iman itu kan ada unsur aqidah, ada unsur qaul, ucapan, ada unsur amal, perbuatan. Dan itu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ada kata-katanya mantap, tinggi, ada katanya agak apa. Nah, kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya tensi keimanan kita itu tetap kuat. Terkadang mudunnya, rendahnya itu sedemikian rendah sampai titik paling bawah. Contohnya, la yazni zani hina yazni fahuwa mu'min, wa la yasriku sariqu hina yasrik fahuwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha fahuwa mu'min. Jadi pezina itu ketika berzina itu dia bukan orang mukmin, tidak beriman. Maling itu ketika nyolong itu dia tidak beriman. Kata Islam, tapi begitu mabuk-mabukan itu ketika minum khamr itu tidak beriman. Tetapi ada wafi riwayatin wa taubatu ma'rudatun ba'du. Sebenarnya itu hanya pada taraf imannya itu menurun. Bukan tidak beriman dalam arti kafir, tidak, beda. Kalau beriman dan kafir itu jelas. Tapi kalau beriman begitu menurunnya sehingga sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita kalau beriman itu kan yakin ada Allah, Allah itu maha tahu, Allah maha melihat. Kemudian maksiat, zina, nyolong, maling, kemudian mabuk-mabukan itu dilarang. Kok masih melakukan itu? Berarti bagaimana? Kita yakin Allah ini melihat, tapi kita masih melakukan sesuatu yang dilarang. Itu kan berarti tidak beriman. Pada saat itu dia merasa bisa naik apa-apa. Insyaallah, naudzubillah min dzalik. Jadi kita yang semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan, keyakinan kita itu harus kita terus jaga supaya intensitasnya tetap tinggi, kapanpun, dimanapun. Caranya banyak-banyak interaksi dengan Gusti Allah. Panjenengan nate berinteraksi dengan Gusti Allah. Nate mesti. Sholat itu salah satu cara untuk berinteraksi, omong-omongan. Allahu Akbar. Ubud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
Sampai itu kita lakukan terus sampai kita mati. Waktu teropeka ka'annaka tarohu, bersembayanglah atau sujudlah, menyembahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, melihat Allah. Fa illam takun tarohu fa innahu yaraka. Itu definisi ihsan seperti itu. Ketika kita melakukan sholat itu kita yakin seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalaupun tidak, kita yakin Allah tahu kita, Allah melihat kita. Itu keimanan yang setiap saat seharusnya kita merasa beriman seperti itu. Sampai sekarang ini, saat ini yang kita sedang mengaji ini, Allah tahu siapa saja yang datang, siapa saja yang datang niatnya apa, itu tahu. Karena itu panjenengan kesini niatnya apa? Niatnya? Terus untuk ilmu kayak apa? Niatnya itu lillahi ta'ala, ikhlas mawon. Karena ini perintah Allah sudah lakukan. Kalau niatnya mencari ilmu, tiba-tiba di sini kalau ilmu apa itu bina aku seru kabeh kata lain. Berarti kan tidak sesuai dengan niat kita. Karena ngaji ini diperintah Allah, ya sudah datang. Bahwa kita nanti dapat ilmu, alhamdulillah. Kalau panjenengan dapat pengetahuan baru, alhamdulillah. Panjenengan mengerti, alhamdulillah. Karena siapa? Yang nambah ilmu, yang nambah pemahaman itu sinten? Gusti Allah. Sanes dai, sanes mubaligh, kalau kita sekolah yang nambah ilmu, nambah pemahaman itu bukan guru, bukan, tapi Gusti Allah. Karena itu ketika kita belajar meningkatkan ilmu yang derajatnya itu sangat tinggi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Iman dan berilmu itu ilmu yang membawa kita semakin paham tentang Allah, semakin tahu tentang Allah, mengerti, memahami tentang Rasulullah. Karena apa? Kalau kita ini mendapat ilmu tetapi tidak mendapat hidayah, maka kita ini tidak ada pengaruhnya apa-apa kecuali semakin jauh dari kasih Allah, dari Allah. Ada ungkapan Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayat, semakin mendekat ke Allah, semakin mendekat memahami tentang Allah, tentang Rasul, maka tidak tambah apa-apa kecuali tambah jauh dari Tuhan. Karena itu ketika kita niat ke sini mencari ilmu, minta ke Gusti Allah. Kalau ada pengetahuan baru, alhamdulillah, ini untuk memahamkan kita tentang perintah Allah, tentang perintah ajaran Rasulullah. Tetapi yang lebih penting setelah tahu, kita pahami, laksanakan. Nah, itu yang lebih penting. Kenapa kita punya ilmu dan harus dilaksanakan? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak dilaksanakan itu seperti pohon atau yang tidak berbuah. Tetapi mungkin sekarang banyak ada pohon yang tidak berbuah tapi manfaatnya masih tetap. Contohnya bambu. Pohon bambu itu tidak berbuah, tapi manfaat apa? Manfaat. Jadi mungkin saat itu buah-buah itu, pohon-pohon itu selalu berbuah sehingga manfaatnya adalah buah. Padahal sekarang itu bisa daunnya, bisa pohonnya, bisa akarnya itu bisa dimanfaatkan. Tapi yang pasti kalau kita punya ilmu, dapat ilmu tapi tidak mendapat hidayah, maka berarti kita semakin jauh kepada Tuhan. Karena itu niat kesini itu lillahi ta'ala, ikhlas hanya karena Allah saja kita lakukan. Bahwa kita mendapat ilmu itu karena Allah menambah, kalau kita mendapat pemahaman itu karena dari Allah. Alhamdulillah. Dan setelah kita dapat ilmu, apa pertanyaannya? Dari sekian banyak ilmu pengetahuan tentang agama yang sudah kita lakukan, seberapa banyak yang sudah kita laksanakan? Nah, itu pertanyaan lain. Nanti diintrospeksi, dicatat nih, membuat label
sebelah kiri ini apa saja yang sudah kita ketahui. Dari Pak Imam Mahfudzi sudah diajar apa saja, dari Pak Khairi apa saja, dari Pak Zainuddin atau Sinten apa saja. Kemudian di cawang sebelah kanan. Ini sholat wajib sudah, sholat sunnah qobliyah sudah, ba'diyah sudah, sholat tepat waktu kadang-kadang, jamaah di masjid kadang-kadang, khusyuk itu jadi kita introspeksi dari sekian banyak yang sudah kita ketahui itu seberapa banyak yang kita sudah lakukan. Infak, perintah kita ini berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian dari harta yang direzekikan Allah kepada kita. Kita infak itu ketika kita punya uang atau ketika punya uang atau tidak punya uang, dua-duanya. Ya, seharusnya dua-duanya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Kalau punya uang banyak ya infaknya banyak. Kalau uangnya hanya 50.000 tidak ada di rekening, tidak punya di mana-mana, ya jangan sampai banyak, ya semampu kita ya. Tapi karena itu pertanyaannya, orang yang infak 1 juta dengan orang yang infak 5.000 atau 10.000, pahalanya besar mana? Nah, tergantung jawabannya. Di rekeningnya itu loh triliunan knowledge gak kena dihitung Pak, pakai duitnya. Dari sekian banyak uang miliaran triliunan ini 1 juta diinfakkan Masjid Al-Baqi. Enteng, gak ngerasa. Tapi suatu ketika sedino itu usaha dapat uang 50.000. Dilala ono kaleng mlaku. Ya Allah, kok nek 50.000 tak tukok anakku kan durung tuku sego goreng, kayak tuku macam-macam. 50.000. Kemudian mengeluarkan 10.000. Berarti abot di 1 juta dengan 10.000. Abot yang 10.000. Tapi karena ini perintah Allah sudah saya lakukan. Insya Allah dapat balasan dari Allah, dapat ganti dari Allah. Nah, itu nilainya jauh lebih besar. Alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra. Apakah kita sudah infak? Kalau kita sarra gampang. Kalau dharra pernah? Itu sing dari nanti nyoba dulu Pak. Jadi harus, karena ini perintah di Al-Quran ya sudah kita lakukan semampu kita. Jadi itu tadi tentang mencari ilmu, kuat di bidang ilmu. Kuat di bidang ilmu itu ilmu yang bermanfaat, yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Kalau yang dalam kehidupan kita ya ada pendidikan, sekolah. Di lingkungan ini ada nggak anak-anak yang tidak mampu sekolah karena tidak punya uang misalnya, tidak punya dana? Kalau sampai ada, maka tanggung jawab kita ini semua, terutama PRN, Takmir, KLL, lagi KLL, itu yang harus membina, harus bertanggung jawab. Jangan sampai ada anak yang tidak mendapatkan pendidikan, tidak bertambah ilmu. Orang-orang yang pintar, mohon maaf, orang-orang yang korupsi itu pintar, apa buatan pintar? Pintar. Karena tambah ilmu tapi tidak menambah hidayah. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Pintar tapi beriman, bertakwa, tetap itu akan jauh lebih baik, akan dicintai oleh Allah daripada yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu itu cenderung tadi itu rotok, ugalagil, gampang terpengaruh, gampang berubah pikiran, gampang untuk tidak kokoh keimanannya, keyakinannya. Karena itu biasanya ada yang mengatakan, jarno melarat, jarno bodoh aja gampang diakali. Itu kalau ada pimpinan yang seperti itu, buatan baik, tidak baik. Maka kita harus
hati-hati pilihlah pimpinan yang baik. Nanti konsultasi dengan Cak Huda. Siapa Cak Huda? Tapi ya Cak Huda ya harus komitmen. Jangan kamu-kamu ini sing kayak duit yang miliki. Jangan sampai ya. Ini tangga saya ini Pak Tanggulangi. Ini yang Mempolsari kula Putat. Jadi konco mulai cilik kenal. Nah, saat ini ternyata transmigrasi di sini. Ada. Jadi ilmu orang mukmin yang dicintai Allah yang kuat itu adalah imannya kuat, ilmunya kuat, kemudian ekonominya kuat. Ekonominya kuat. Karena itu dakwah jamaah ini kalau sampai ada yang ekonominya rendah itu maka zakat, infak, sedekah ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mengatasi ibu bapak atau keluarga-keluarga yang ekonomi lemah. Kadal fakru ayyakuna kufron. Miskin itu sangat hampir-hampir sudah dekat dengan kufur. Orang yang miskin itu Pak untuk makan sehari-hari nggak mampu itu kan nek ketok sepeda motor parkir gak ana wong njogo itu kan rada dak dikduk iki gak ana sing njogo iki rek. Jadi ada kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang mengatasi masalahnya dengan ketidakbaikan, dengan pencurian, pencopetan. Itu karena alasannya kadang-kadang alasan ekonomi. Orang-orang yang menjadi prostitusi kerja di PSK itu kadang-kadang karena himpitan ekonomi. Karena itu kita harus kuat ekonomi. Orang yang kuat ekonominya hanya orang yang kuat ekonominya yang mampu berhaji, mampu berzakat. Zakat nih, kalau infak kan fisaro qadaro. Kalau zakat itu kan ada batasannya, ada haulnya, ada nisabnya. Hanya orang yang mampu, orang yang kaya yang bisa berzakat. Karena itu kita semuanya ini harus kaya, kuat ekonomi. Masjid ini api, ditutup, ada AC, ada kipas, ada kegiatan rutin setiap malam minggu, setiap Sabtu, setiap ada subuh, ada akad pagi, ada banyak kegiatan itu. Ya karena dukungan ada infak bersama-sama kita. Bekerja secara berjamaah, kita himpun kekuatan massa. Kalau kurban hari raya kurban masjid ini berapa ada? 8 sapi ya. Sapi 6, kuda 2 ya. Kuda cuman kambing 2. Itu sudah banyak itu Pak, bagus. Tinggal panitia yang bekerjanya biasanya di tempat-tempat lain itu ada yang bekerjanya panitia itu hanya 2 kali, zakat fitrah dengan Idul Adha. Nah terus yang selama berbulan-bulan berikutnya apa yang dilakukan? Nah, ini harus diaktifkan. Ada KLL, kantor layanan lazisme. Biasanya di Aum seperti masjid ini ada kantor layanan lazisme. Menghimpun zakat, infak, sedekah setiap saat. Tidak bekerja hanya untuk zakat fitrah dan zakat dan kurban Idul Adha. Tidak hanya 2 kali. Orangnya sudah ada, tinggal bagaimana kita menghimpun itu. Karena itu database, data di lingkungan PAS ini siapa saja yang kaya, siapa saja yang mampu, siapa saja yang tidak mampu, siapa saja yang butuh bantuan. Itu diidentifikasi betul-betul sehingga kita bisa menghimpun dari yang kaya dan didistribusikan kepada yang membutuhkan. Karena perintahnya kan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah. Jadi panitia itu jangan berhenti duduk menunggu Bapak niki waktunya bayar zakat fitrah. Bukan hanya begitu, tapi kalau memang ada yang zakat mal jangan hanya diumumkan di masjid, tapi betul-betul orang ini mampu didatangi. KLL juga perlu punya konsultan
keuntungan zakat misalnya. Kalau saya ini gajinya setiap bulan sekian, zakatnya dihitung nih kali panitia. Jadi betul-betul ada hubungan yang komunikasi yang sangat baik antara PRM, antara Masjid Aum dengan umat, dan distribusikan kepada semua yang ada di lingkungan ini. Tidak dipilih hanya dibagi ke orang-orang Muhammadiyah saja, bukan. Hanya orang Aisyah saja, tidak. Tapi siapapun. Muhammadiyah itu rahmatan lil alamin, untuk semuanya. Untuk semuanya. Bahkan lembaga pendidikan Muhammadiyah yang ada di daerah-daerah Indonesia Timur itu untuk mahasiswa-mahasiswa non-muslim juga dididik di Muhammadiyah. Dan anehnya mereka kalau nyanyi di Muhammadiyah, menyanyi Al-Sang Surya ya, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Ya ngomong Al-Islam agamaku, Muhammad junjunganku. Tapi ya non-muslim. Ya rada aneh. Tapi bahwa kita ini menjadi rahmatan lil alamin itu pada tingkat mulai dari yang pusat sampai ke yang ranting di lingkungan-lingkungan kita, betul-betul rahmatan lil alamin. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang apabila lingkungannya selamat dari lisannya dan tangannya. Jadi mereka merasa aman. Bertetangga dengan kita itu merasa aman. Jangan sampai ada yang sejak tangguhan sampai ikut kan, meme aku gelek hilang umpamanya. Tapi sekarang sudah tidak ada meme kayak apa meme. Yang mungkin itu sanyo masjid. Sanyo di belakang masjid rumah saya itu, di belakang saya itu ada masjid, ada sanyonya. Ya hilang. Hilangnya itu tipone Pak. Jadi dijoko, dimungkinkan kesuwennya kali geraji langsung diangkat. Ya, jadi meningkatkan al-mu'minul qawi itu termasuk hartanya. Bagaimana lingkungan ini mampu mengangkat dakwah jamaah. Kalau panjenengan butuh apa-apa, belanjalah ke tetangga kita, ke tetangga yang sesama muslim. Kemarin saya lihat ada di YouTube itu. Ada Pak Kaji yang jualan besi. Nah ini panitia masjid ini kalau beli besi itu beli ke tempat yang jauh yang bukan kepada Pak Kaji itu. Tetapi ketika minta bantuan, minta ke Pak Kaji. Mestinya ya kita butuh besi ya beli ke Pak Kaji itu. Beli bukan minta. Jadi kita tingkatkan ekonomi umat yang ada di sekitar kita demi kemakmuran, kesejahteraan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Jadi tadi yang imannya kuat, ilmunya kuat, hartanya kuat, integritas akhlaknya juga kuat. Nah ini komitmen yang tadi, integritas. Kadang-kadang kita ini beriman itu karena belum ada ujian. Kalau ada ujian itu iman kita ini kuat atau belum? Ini baru tahu kita. Ujian contohnya Nabi Yusuf diuji oleh Zulaikha, yang pintunya ditutupi, kemudian di yang tadi rajulun ta'atumratun ta'atumusubin majamalin itu juga ujian. Cerita tentang Bilal bin Rabah itu tentang menjaga keimanannya walaupun disiksa di tempat panas, kemudian ditindih batu, tapi tetap ahad, Allah ahad. Jadi tetap keimanannya itu kuat. Kalau sudah ada ujian dan kita kuat, nah itu baru kelihatan memiliki imannya kuat, memiliki roto kata kuat. Nah, mudah-mudahan kita semua ini selalu meningkatkan, selalu menjaga agar iman kita kuat. Contohnya dalam praktek kita sehari-hari, kalau kita panjenengan ini bekerja siang atau punya toko, joko toko, kemudian ono adzan, adzan tokonya di sebelah masjid, ada adzan, ini tokonya ditutup, tinggal masjid ke masjid atau besok aja bayang ke omah,
Yang mana biasanya yang banyak dilakukan? Iya, yang kedua. Padahal sudah tahu, khotib balik-balik ingat, pengajian balik-balik dari iman, tingkatkan iman, ittaqullah haqqa tuqatih, mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita. Tapi kenapa kok masih lingkungan kita masih banyak yang hal-hal yang seperti itu? Kadang-kadang yang sepuh-sepuh ini juga kalau diajak berjuang mempertahankan ini masjid harus tetap milik Muhammadiyah misalnya. Kemudian ada kelompok-kelompok yang lain mulai mendekati, monggo Pak Yai, monggo Pak sudah sepuh sakti ini sepuh, kini sembahyang pokoknya jamaah sembahyang, sepekor ngono iku malah ngurusin. Nah, itu yang agak kendor, tidak boleh. Kita ini muda atau tua tetap semangat mempertahankan apa yang kita yakini ini benar. Karena apa? Masuk surga itu tidak bisa kalau hanya sendirian. Pokoknya aku sembahyang, aku sholat, aku zakat, aku poso untuk dirinya sendiri. Tidak boleh. Sebaiknya kita mengajak amr bil ma'ruf nahyi anil munkar. Lupa sing yang berkewajiban untuk berdakwah itu kan dai mubalik. Perintahnya kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Panggillah, walaupun perintah dalam Quran itu kepada Nabi Muhammad, tetapi itu tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu ud'u ila sabili, kan yang diadres itu bukan hanya orang beriman, bukan hanya orang wa mubalighun ud'u ila sabili, bukan, tidak, tapi ud'u siapapun. Karena itu ada balighu anni walau ayat. Walaupun kita tahu satu ayat, ya kita ajak yang lain. Jadi dakwah itu tugas semua, tugas kita semua. Kalau di lingkungan kita ada yang ketidakbenaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, itu kan semua. Jadi jangan sampai kita ini tidak melakukan apa-apa kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar di lingkungan kita. Harus digerakkan hati ini supaya kita bersama-sama memperbaiki yang ada di lingkungan kita. Kalau kita amati kehidupan kita, lingkungan kita, ini semakin lama semakin baik atau semakin lama semakin tidak baik? Semakin turun. Kenapa? Padahal frekuensi ngaji itu semakin banyak. Dulu Ahad pagi itu jarang, pada subuh jarang. Pengajian itu hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tetapi sekarang semakin intensitasnya tinggi. Tapi kenapa kok umat masyarakat ini kondisinya semakin tidak baik? Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Kita ini gerakannya semakin lama itu semakin tidak baik. Karena itu setiap saat kalau kita ini diam saja ya khusr. Tambah lama tambah rugi. Karena apa? Kita ini mengarah ke arah yang tidak baik. Maka harus imannya illalladzina amanu wa amilus sholihat. Tidak hanya cukup hanya beriman, diyakini, dilisankan, tetapi laksanakan. Dilaksanakan. Nah, contoh yang paling gampang. Zikir, semangat zikirnya. Zikir itu ingat kepada Allah. Kalau diverbalkan itu ya yang paling gampang kita sebut biasanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau mau ditambah ya astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang masing-masing itu punya khasiat, sudah disebutkan banyak di hadis. Pertanyaannya, dari sekian tadi mulai subuh sampai maghrib ini berapa kali kita sudah mengucapkan? Itu kan ringan sekali. Tetapi kenapa kok kita ini tidak? Terutama istighfar. Istighfar itu kapan saja. Man lazimal istighfar maka akan dikeluarkan dari masalah, dari kesulitan, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Astagfirullah. Sambil astagfirullah, sambil mengingat-ingat dosaku tadi apa.
Nah itu diteruskan di dalam hadis tadi itu, ikhris alama yang fa'uka, bersungguh-sungguhlah untuk mengejar apa yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Gusti Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas. Nah, pertanyaan tentang bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kita ini hidup sehari semalam 24 jam, dipotong tidur 8 jam, tinggal 16 jam. Dipotong sholat itu kalau 5 kali ya, kalau ini 10 kali 10 menit ditambah dengan wiridnya, ditambah dengan zikir, ditambah dengan qobliyah ba'diyah, ya kita anggap saja 1 jam sehari. Berarti tinggal 15 jam. 15 jam ini, selama ini apa yang kita lakukan? Kita melakukan hal yang bermanfaat atau tidak bermanfaat? 15 jam. Karena 24 jam kurangi 8, kurang tidur, kurangi sholat, masih ada 15 jam. Kita buka HP berapa jam? Nah, buka HP ini baik atau tidak baik itu tergantung kita. Kalau yang kita baca itu yang menambahkan keimanan kita, ada ilmu-ilmu, ada tulisan-tulisan yang baik-baik, bagus, manfaat. Tapi kalau yang kita buka itu YouTube, YouTube yang lapor Pak, itu berapa jam kita habiskan dengan buka HP. Kita tahu, tapi kadang-kadang melakukan itu loh yang repot. Padahal kunci masuk surga itu iman, amanu wa amilus sholihah. Iman dan beramal soleh. Jamin itu. Tasik. Sahabat ber. Nggih. Sekedar jadi amanu wa amilus sholihat, kita tahu beriman kemudian kita laksanakan. Yang sering kali kita ini amanu iya, ilmu iya, tahu, paham, tapi amilus sholihat ini yang kadang-kadang masih harus ditingkatkan. Seberapa banyak kita sudah melaksanakan, kita wujudkan, kita realisasikan. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Gusti Allah. Nah, minta tolong ini selalu doa, selalu doa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apal ini? Ya Allah, bantulah saya ini untuk selalu berzikir kepadamu, ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Terus minta. Jangan sampai kita ini merasa mampu tanpa minta tolong pada Gusti Allah. Karena la haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak mampu apa-apa kecuali hanya karena Allah. Setelah ini nanti saya langsung ke Trawas. Sudah ditunggu oleh Pak Burhan, ada acara di sana. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, insya Allah. Kapan? Mohon maaf atas kekurangan semua yang direkam tadi, kalau itu baik dari Allah dan ada kesalahan-kesalahan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.